الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwa umatnya di akhir zaman nanti akan kejangkitan penyakit ikut-ikutan, penyakit taklid buta tanpa pikiran dan tidak pakai tanya lagi apa yang dikerjakan ini. Sehingga beliau bersabda 1300 tahun dahulu dengan kata-kata yang jelas, la takun imma'ah. Dalam bahasa Indonesia, janganlah Anda menjadi orang pak turut. Kalau orang berbuat sesuatu baik, kamu lakukan karena orang berbuat baik. Kalau orang berbuat tidak baik, kamu lakukan karena orang banyak melakukan itu. Satu larangan yang mempunyai arti besar di bidang kemasyarakatan. Kalau Nabi SAW berkata jangan ikut-ikutan, itu pasti bahwa masyarakat yang ikut-ikutan akan tidak mempunyai pendirian atau tidak menghormati pendiriannya sendiri. Jadi jenis manusia seperti ini tidak bisa diajak untuk membangun masyarakat dan tidak bisa dipakai sebagai anggota masyarakat yang sehat. Ma'asyiral muslimin, itu dapatnya kita cegah kalau kita berpengetahuan. Jadi buat kesekian kalinya saya anjurkan kepada diri saya dan kepada saudara untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah buku-buku bacaan, menambah tanya-tanya dan membuka mulut untuk bertanya kepada ulama, kepada ahli sejarah dan lain-lain. Sehingga kita punya perbuatan tidak terpengaruh oleh satu perbuatan orang lain, khususnya kalau perbuatan itu tidak cocok dengan ajaran agama Islam. Pengetahuan yang dalam tentang agama, tentang sejarah akan berhasil mencegah seorang untuk berbuat segala yang tidak pantas dalam kehidupannya itu. Dan ilmu itu harus memberi manfaat kepada kita dan tidak mengganggu kestabilan hidup. Sebab ada ilmu yang menurut nanti dalam alinea yang kedua, bahwa ilmu itu kalau tidak bermanfaat pasti akan berbahaya. Sebab ini satu senjata yang hebat. Jadi ilmu itu kalau tidak bermanfaat pasti akan membahayakan. Membahayakan orang yang memikulnya. Sebab manusia ini membagi ilmu pada dua bagian, ilmu yang nafi' dan ilmu yang mudhir. Saudara tentu juga mendengar bahwa ilmu-ilmu tentang fisika, tentang kimia, fisika, itu akhirnya mengalami satu proses yang berbahaya kepada seluruh generasi umat manusia. Jadi ilmu misalnya tentang atom, tentang perkembangan atom dan lain-lainnya, itu sekarang ini menjadikan umat manusia merinding, takut akan ledakan-ledakan atom dalam perang dunia ketiga. Bagaimana halnya umat manusia kalau nanti di dalam perang dunia ketiga digunakan senjata-senjata atom, di mana orang dikejutkan dengan lemparan suatu benda yang membakar kira-kira 1 kilo Jawa ini. Sekarang kita lihat
proyek reaktor atom yang pipanya bocor, itu ratusan ribu orang diungsikan. Takut radiasinya, takut racunnya udara yang kena dan mati. Repot. Jadi seperti transmigrasi besar-besaran, karena reaktornya itu lubang dan keluar asap. Asap yang beracun. Bagaimana kalau bomnya digunakan? Ini bukan bom. Itu cuma tenaga listrik memakai reaktor atom. Bocornya menyebabkan bahaya. Ini ilmu yang berbahaya. Ada ilmu ditemukan, tetapi sampai sekarang umat manusia merasa lega dengan ilmu itu. Ilmu akhlak, ilmu kejiwaan. Dan ini kebetulan dimiliki oleh kebanyakan umat Islam. Ilmu-ilmu seperti tadi dimiliki oleh orang-orang yang bukan Islam. Sekarang ada konfrontasi ilmiah. Ilmu pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang sumbernya Barat. Ilmu eksperimen. Dan semua ilmu yang sekarang ini dicoba dan membawa hasil yang cukup lumayan di bidang rohani oleh umat Islam. Saudara-saudara, ada yang saya katakan tadi, ilmu madarat, itu namanya ilmu yang membawa kesialan bagi umat manusia. Lantas penilaian kita bisa kabur terhadap proses perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya di zaman kita, prosesnya kebanyakan ilmu sudah tidak normal. Lelaki dan perempuan sebelumnya mendapatkan ilmu dicampur adukkan, lantas dikatakan ini umat, ini manusia-manusia mencari ilmu. Gadis-gadis dan remaja serta jejaka dikumpulkan di satu kelas, satu sekolah, satu alun-alun, lalu dikatakan ini penuntut ilmu. Orang akan bertanya, ilmu apa yang akan dituntut oleh manusia-manusia seperti ini? Orang yang cerdas akan bertanya, apakah sampai bisa mencapai ilmu dalam keadaan begitu? Sedang pikiran akan tergoda oleh sesuatu arah, apa bisa diarahkan ke ilmu? Caranya menuntut ilmu itu sudah tidak baik. Jadi ilmunya sudah pasti akan membawa sial. Anak sejak di bawah umur dilatih supaya dia dangsa. Di bawah umur 5 tahun, 4 tahun dilatih dangsa. Lantas katanya ini pendidikan. Orang akan bertanya, pendidikan apa yang membawa cara begini ini? Dari mana sumbernya ini pendidikan yang belum apa-apa anak sudah disuruh latihan dangsa? Walayyabillah mencari. Dan habis dangsa terus di SD-nya dikumpulkan, di SMP-nya dikumpulkan, SMA-nya dikumpulkan, dan universitasnya dikumpulkan. Lalu dikatakan cari ilmu. Nah, kalau orang bilang ilmu kasih-kasihan, cinta-cintaan, itu mungkin orang bisa terima sebab memang itu bidangnya. Jadi orang sekarang ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya ilmu itu. Lalu berbicara tentang ilmu dan perkembangan manusia di zaman sekarang, yaitu yang seperti kita lihat tadi pagi dan ini, anak-anak masih kecil-kecil dipaesi, kadang-kadang disuruh pergi ke tukang rias, dipakai wig dan dipakai lipstick, sudah seperti orang yang sudah dewasa yang akan ditaruh di atasnya kuade, sudah mau dimasukkan ke manten, begitu kira-kira. Konon katanya ini Hari Kartini. Saudara-saudara, kita cuma ikut-ikutan dong. Kita tidak tahu apa sejarahnya umat yang ikut begitu itu. Dan untuk kepentingan siapa kita punya anak-anak kecil-kecil, gadis-gadis cilik yang masih bersih ini, kita pakai segala macam seperti begitu. Kita naikkan becak, tidak jalan. Ada yang wa amma kudung, tidak ada yang pakai sama sekali, kecuali dalam 1000 separuh kalau tidak satu. 1000 per anak kecil cuma satu yang pakai kudung atau 2. Yang lainnya ya mendemonstrasikan
kecantian-kecantian dan mode-mode show ala barat. Sebetulnya ya pantas, sebab Jeng Kartini adalah satu orang yang lebih mirip ke barat-baratan. Beliau dianggapnya suatu pejuang wanita, ya, pelopor gerakan wanita Indonesia. Konon hanya karena surat-suratnya Jeng Kartini kepada teman-temannya di Nederland sebelum tahun 1900. Jadi lahirnya Kartini tahun 1879, mungkin matinya tahun 1904. Umurnya kira-kira 25 tahun. Itu dianggapnya pasti menjadi pelopor gerakan wanita Indonesia. Kalau membaca surat-suratnya yang dikumpulkan oleh satu orang Belanda yang namanya Mr. Abendanon, mengumpulkan surat-suratnya Raden Kartini, dijadikan satu buku namanya Door Duitsernis tot Licht, diterjemahkan oleh Armen Pane dengan judul Dari Gelap Pergi ke Terang, tot Licht. Jadi seakan-akan menyindir perempuan-perempuan yang dipingin suruh bangun bangkit, keluar, bebas, dan didirikan sekolah-sekolah namanya sekolah Kartini di mana-mana. Ya ini hasilnya. Kalau ini dikunyah menurut gigi Islam, kurang cocok. Sebenarnya banyak perempuan muslimat yang orisinil, yang mempunyai jasa tentang gerakan wanita, lebih atau mestinya ditempatkan sama dengan ini. Tapi nasib mereka tidak ada yang ngurus, sebab tidak ada orang Belanda yang mengumpulkan ceritanya dan riwayat hidupnya. Seperti almarhumah Nyai Haji Salehah di Surabaya, paling sedikit muridnya kira-kira 100.000 perempuan. Tidak ada orang perempuan yang baik di Surabaya melainkan hasil muridnya Nyai Haji Salehah. Dan perempuan-perempuan di Padang seperti Nyonya Rasuna Said dan lain-lainnya, nyonya-nyonya yang nyai-nyai muslimat yang mengajar dan mendidik. Antara lain itu saya katakan tadi, Nyonya Nyai Haji Salehah tadi, ibu saya termasuk salah satu dari muridnya, almarhumah rahimahullah wa radhiya anha. Tidak tersebut namanya. Itu perempuan menjadikan perempuan-perempuan yang ada di Surabaya itu mempunyai malu, mempunyai toto kromo, cara-cara yang betul-betul muslimat, dan cara bagaimana dia mendidik anak. Itu Nyai Haji Salehah. Itu mestinya yang kita bikin hari hallnya. Saudara-saudara, tapi beginilah nasibnya kita umat Islam, dan nasibnya pejuang-pejuang Islam, dan nasibnya kita ini cuma tiru-tiruan tok. Tadi saya kaget melihat anak-anak gadis-gadis cilik di Paisik. Saya sendiri tanya, apa ini dunia kok sudah berbalik begini? Lah ini anak kalau disuruh pakaian umurnya masih 5-6 tahun begitu, kalau umurnya 25 tahun bagaimana Paisnya? Apa ibu-ibunya itu anak tidak memikirkan, iki kok ya apa akhirnya? Saya, inilah sebabnya saya dalam diktat ini ada masalah, yaitu ini tadi. Yang kedua, usluku subulal haq, nanti saya akan terang. Mari kita baca yang pertama. Saudara-saudara, lam yajtahid ahadun qattu ijtihadan wa lam yata'abbad ahadun qattu ibadatan aqbala min tarki ma nahallahu anhu. Tiada seorang pun yang giat melakukan sesuatu, dan tak ada seorang yang melakukan ibadah yang lebih afdal daripada meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi hendaknya kita ini mesti bisa menilai ibadah, mesti bisa menilai perbuatan dan kelakuan kita. Jadi kelakuan yang paling afdal adalah kita meninggalkan segala larangan Allah. Antara lain yang seperti tadi saya sebut.
melatih anak-anak mulai kecilnya keluar dandan seperti itu. Itu dilarang oleh Allah. Sebab itu anak akhirnya nanti akan menjadi selalu mendemonstrasikan kecantikannya, lupa bahwa itu dilarang oleh Allah. Berkat didikan kita sejak dia kecil ini. Jadi hendaknya kita mesti hati-hati, mesti kita ingat, tidak ada satu usaha yang kita kerjakan secara giat dan tidak ada ibadah lebih afdal daripada meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, segala dan semua tanpa reserve. Sebab perjuangan ini ada dua, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dua-dua sama tarafnya, tetapi lebih afdal meninggalkan larangan di samping perintah yang wajib. Jadi ini perlu kita camkan. Kedua, usluku subulal haq wala tastawishu min qillati ahliha. Begitu kata Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tokoh ahli tasawuf. Jalanlah dalam perjalanan kebenaran dan jangan merasa gelisah karena sedikitnya yang lewat di sini. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bada ad-dinu ghariban wa sayakunu wa sayaudu kama bada. Agama ini datangnya gharib, tidak dikenal orang. Aku, kata Nabi Muhammad, membawa agama ini seorang diri, tidak ada yang mengenal. Quraisy tidak mau kenal, tapi lantas akhirnya terkenal dan tersohor. Akhirnya dianut oleh banyak orang. Akhirnya nanti kembali gharib lagi. Sampai orang sekarang merasa heran. Agama Islam ini paling tidak diketahui, paling gharib hanya kepada anak buahnya sendiri. Agama Islam paling tidak dikenal oleh pemeluknya. Jadi di luar pemeluk Islam ini banyak yang mempelajari agama Islam. Ini gharib, menjadi gharib lagi. Jadi agama Islam ini menjadi gharib. Karena itu hendaknya kita berjalan di atas relnya Islam dan jangan gelisah karena sedikit orang yang jalan di situ. Sebab orang sekarang ini imma'ah, tadi saya katakan. Banyak orang sekarang ini ikut-ikutan. Karena tidak adanya yang mengerjakan, dia tidak mau ikut mengerjakan. Karena sedikitnya orang yang berbuat, yang memakai kudung di zaman ini, moro-moro dia tidak mau kudungan. Apa alasannya? Siapa saya diketahui orang kalau saya kudungan sendirian di jalan? Ini namanya imma'ah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh gelisah sama sekali karena tidak adanya orang yang mengerjakan kebaikan. Seandainya di Bangil ini tidak ada orang yang mengerjakan kebaikan, maka ada satu orang harus dia mengerjakan kebaikan. Jadi kitalah harus mempunyai kekuatan batin dan kekuatan tekad seperti itu. Jangan menunggu orang banyak. Syukur kalau ada konco-konco yang banyak. Tapi kalau tidak, kita jangan surut. Kalau perlu, satu kelompok yang hadir dalam majelis ta'lim ini saja yang bisa mengatur keluarganya untuk keluar memakai pakaian yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Biarpun diejek oleh orang lain, biarpun dicemoohkan oleh orang lain. Saudara-saudara, ini perlu kita laksanakan. Yang ketiga, al-ilmu illam yanfa'ka darrak. Juga Sufyan ibnu Uyainah. Hati-hati ilmu, wahai manusia. Kalau ilmu ini tidak bermanfaat, dia pasti akan memudarat. Ada sesuatu kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya. Kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya. Juga ada obat yang kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya. Seperti vitamin B kompleks, kalau tidak bermanfaat tidak berbahaya. Tapi obat-obat antibiotika itu kalau tidak bermanfaat berbahaya. Kadang-kadang bermanfaat memukul satu arah, baksil-baksilnya dimatikan oleh dia, tetapi dia mengganggu nir, mengganggu yang lain. Ini namanya ekses-ekses sampingan. Itu hasil ilmu.
Jadi ilmu perlu diatur. Kalau tidak bermanfaat bisa berbahaya. Seorang alim gembol fikih banyak, tidak menggunakan itu, tidak bermanfaat, dia pasti menjadi bahaya. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat tentang ilmu itu. Kenapa kok ilmu ini tidak sampai memanfaatkan Anda sendiri? Kenapa ilmu ini tidak sampai bisa mengatur kehidupan Anda sendiri? Itu termasuk ilmu yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin, Sufyan lagi berkata, laisa yadurrul madhu man arafa nafsah. Bagi seorang yang telah mengetahui akan dirinya, maka segala pujian padanya tidak membahayakan. Sebab banyak orang dipuji, karena pujian orang ini rusak pikirannya, rusak ikhlasnya, dan menjadi riya, menjadi takabur. Dan pujian-pujian itu merusak orang itu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Uhsu fi wujuhil maddahin at-turab." Kalau bahasa Jawa, siratono lemah, mukanya orang yang suka memuji-muji. Apalagi kalau muji itu niat ngibuli orang itu, tidak muji karena yang betul-betul ikhlas. Memuji karena supaya dia dapat balasan daripada yang dipuji. Yang dipuji ini misalnya orang yang mempunyai sesuatu, atau kedudukan, atau harta, dipuji supaya dia kecipratan apa-apa. Ini pujian bukan karena Allah. Pujian semacam ini adalah berbahaya. Waqtu fi wujuhil maddahin at-turab. Orang-orang seperti itulah yang kata Rasulullah SAW perlu ditaruhi tanah di mukanya. Tetapi kata Sufyan bin Uyainah, orang yang sudah kenal kepada Allah, orang yang sudah kenal kepada dirinya sendiri, biar dipuji bagaimana dia tidak terpengaruh oleh puji. Dia sudah tahu ukuran dirinya. Sebab di saat-saat itu orang yang dipuji ini akan menganggap bahwa ini cuma kebaikan sangka saudara kepada saya. Ini adalah husnul dhannak bi. Sebenarnya saya di bawah apa yang Anda puji. Tapi Anda saking berbaik sangkanya Anda kepadaku, Anda puji saya. Dia lantas mempunyai asosiasi dan anggapan begitu. Tapi kalau orang yang tidak kenal dirinya, dia lupa daratan kena pujian ini. Akhirnya dia berbuat sesuatu yang sudah keluar dari ikhlas, atau membawa dia kepada riya dan ujub. Ngomong, lihat saya, semua orang puji saya, semua orang kenal saya. Siapa yang tidak kenal pada saya? Semua memuji saya. Saya punya karangan dipuji, saya punya pidato dipuji, dan akhirnya dia ini sudah hidup tidak mengerti dan tidak tahu dirinya sendiri. Yang salah di sini adalah lebih besar salah yang memuji. Sebab ini orang belum kenal dirinya, tidak kuat kena pujian. Saudara tahu Fir'aun itu asalnya dipuji-puji oleh umatnya. Saudara tahu juga bahwa Bung Karno itu tidak mau dikritik, minta dipuji terus. Akhirnya salah garapan. Jadi dia akhirnya merasa bahwa dia super. Jadi semua gelar diberikan kepadanya, layak tidak layak. Dan ini harus kita jauhi akhlak begini. Tidak usah kepala negara, kita sama kita saja. Kalau mau memuji teman, harus kira-kira dong. Kira-kira sedikit. Jangan dipuji, akhirnya ini orang lupa daratan menjadi keliru. Jadi pujilah sekedar sepantasnya dan seikhlasnya. Saudara-saudara, inilah satu pesanan dari Sufyan bin Uyainah. Saudara-saudara, kemudian manusia dibagi tiga oleh Yahya bin Mu'adz. Ini Sufyan dan Yahya ini termasuk tokoh-tokoh ahli tasawuf. Beliau ini berkata, an-nasu thalatha, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyih, wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adih, wa rajulun mushtaghilun bihima jami'an. Fal-ula darajatul faizin,
Wassaniyatu darajatul haliki, wassalisatu darajatul mukhatiri. Jadi manusia ini ada 3 macam. Saya kira tidak lebih dari 3 ini manusia. Kalau memang kita mau teliti, tidak mungkin diketemukan yang keempat di bidang ini. Seorang yang memikirkan akhiratnya, sehingga masalah-masalah duniawiyahnya ini tidak terlalu ditumpahkan pikirannya. Jadi asosiasinya, rencana-rencana besar atau kecilnya, semua itu menuju atau ditujukan ke akhiratnya. Nanti saya bagaimana di akhirat? Apa yang saya mesti kerjakan ke akhirat? Saya dapat ini, bagaimana saya bisa memanfaatkan ini nanti di akhirat? Semuanya dioperkan ke akhirat. Seperti uang yang ditransfer gitu. Ya, saya kepingin pergi ke akhirat selamat, untung, tidak sampai kalah dengan teman-teman, mendapat tempat yang paling disukai oleh Allah, mendapat keridhaan Allah di sana. Ini saya dapat duit. Bagaimana caranya saya mau memanfaatkan ini di akhirat? Ini namanya orang syaghalahu ma'aduhu an ma'ash. Orang yang disibukkan oleh akhiratnya dari urusan duniawiyahnya sendiri. Bukan tidak mencari dunia, tetapi tidak disibukkan oleh dunia. Disibukkan lebih banyak oleh akhiratnya. Yang kedua, sebaliknya. Orang disibukkan oleh keduniaannya, lupa kepada akhiratnya. Ya tidak, sampai dia tidak sholat misalnya. Dia sholat, tetapi asosiasinya terus ke dunia. Cita-citanya panjang sekali. Nanti tahun 85 saya akan mulai membangun satu perusahaan. Nanti tahun 90 saya akan berbuat begini. Tahun 99 begitu. Akhirnya ini orang mempunyai tulul amal. Jangka dia punya cita-cita ini panjang. Seakan-akan surat agreement bahwa dia akan mati tahun 3000 atau tahun 2500 kira-kira begitu. Jadi dia ini asosiasinya panjang sekali. Ini orang biasanya tidak banyak asosiasi ke akhirat, ke sini. Yang ketiga, orang yang membagi 2. Akhirat iya, dunia juga iya. Jadi ini orang dikatakan mukhatirin. Kalau menurut teori Sufyan Yahya, ini orang spekulasi, untung-untungan. Kadang-kadang dibagi 2, yang dunia ini banyak haramnya, rugi misalnya. 2 sama beresnya, ya apa katanya Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dia masih bisa mengharapkan keselamatan. Sebab dia masih bisa mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah jelas yang kedua ini haliki. Orang yang cilaka. Orang yang tidak memikirkan akhirat. Tidak ada asosiasi ke akhirat. Dapat duit dirubahkan sesuatu yang tidak ada keuntungan di akhirat. Dia sudah dapat duit, tidak diatur bagaimana mewakafkan sesuatu untuk khairat atau apa, tidak. Ditambahkan lagi hartanya, tambahkan lagi hartanya. Beli emas, ditimbun lagi itu emas. Terus dunia saja. Padahal makannya dia 3 kali sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Dia terus asosiasinya ke sini. Saudara-saudara, dalam hal ini kita harus ambil jalan yang paling safe, yaitu kita punya asosiasi, pikiran, gerakan hati, unek-unek, semua ini harus kita pikirkan akhiratnya dulu. Saya kira ini jalan safe, aman. Saudara tidak akan ragu sama sekali dan tidak akan takut sama sekali. Jadi kita bukan tidak mencari dunia, kita harus mencari dunia. Tetapi akan kita kemanakan dunia ini umpamanya saya dapat dan saudara dapat. Ini pikirkan. Kita punya pikiran dalam hal ini harus kita tujukan ke akhirat. Kita amalkan sebagian besar daripada ini. Rahim dan famili yang masih miskin kita bantu. Tetangga-tetangga yang masih kekurangan kita tutup kekurangannya. Itu namanya akhirat. Dan itu pun harus kita niat jujur. Untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru
harapan kita di akhirat mendapat kemenangan, faizin, itu besar harapan kita. Jika tidak demikian, kita akan kembali menjadi salah satu daripada dua yang belum tentu. Dan siapa yang berani pergi ke akhirat dengan pikiran belum tentu? Kita kalau pergi ke Jakarta saja belum tentu bisa dapat hotel, belum tentu dapat penginapan. Kita mungkin mundur, tidak pergi ke Jakarta. Betul, saudara-saudara? Saya tidak akan dapat tempat penginapan di hotel semua penuh semua. Bagaimana keadaan? Umpamanya saya mempunyai pikiran begitu. Saya kira saya sendiri, saya tunda keberangkatan saya ke Jakarta sampai saya yakin bahwa saya akan dapat tempat penginapan, baik di rumah famili, atau rumah teman, atau di hotel. Baru saya melangkah. Ini ke akhirat. Akhirat itu artinya satu tempat yang kita akan tuju, bukan 75 tahun seperti di dunia. Ini 750 miliar tahun. Bagaimana saudara masih mau atau masih berani melangkah ke situ dengan pikiran ya untung-untungan wis pokok rono? Siapa yang berani begini? Ini sudah keliru. Apalagi yang sudah jelas rugi. Nah, karena itu saya kira seperti tadi saya terangkan, kalau kita mau safe, mau aman, yaitu jadikan asosiasi kita ini ke akhirat. Dan jalan ke akhirat ini banyak, luas, saudara-saudara. Saudara bisa ketemukan dalam tiap menit. Saya yakin bahwa saudara-saudara semua yang ada di sini ini bisa baca Quran. Betul, saudara-saudara? Kalau saudara mau cari jalan akhirat, lihat anak-anak kecil-kecil yang belum bisa ngaji Quran, panggilan. Ayo tak ajari ngaji. Kon tak uri ngaji. Tapi yang ikhlas karena Allah. Karena menyebarkan agama dan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini asosiasi akhirat. Jadi tidak mesti saudara punya duit. Kemungkinan kita pribumi mencari duit sekarang susah. Tetapi tidak mesti duit, lain-lainnya. Bantu tenaga, bisa membantu orang yang misalnya ya apa saja. Mengedarkan kartu undangan untuk satu pengajian itu juga akhirat. Dan sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, jangan memperkecil urusan akhirat. Jangan bilang wong sakmi ini apa kon sedekahno gawe opo. Jangan. Yang penting dalam bab sedekah adalah ikhlasnya. Nabi Muhammad SAW sampai dia bilang, walau kura, walaupun kikil, jangan kamu anggap ini tidak ada artinya. Sedekah. Asal kamu ada nafsu mau sedekah dan ikhlas, keluarkan. Itu nanti akan dipertumbuhkan oleh Allah SWT, dipelihara. Dan nanti saudara ketemu dia di akhirat itu sudah kaget, saudara. Tidak pantas jadi segitu besar. Karena itu di akhirat ini semua orang menyesal. Ya Allah, wong biyen niku aku cuma ngetokno sak kilo berat jadi sak mene saiki nang akhirat. Bagaimana kalau saya mengeluarkan 1 ton? Wong aku kuat tuku sak ton biyen itu. Kok mak sak kilo tok sing tak tok. Menyesal. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah, dzalika yaumut taghabun. Orang yang punya waktu semua dipakai buat mengajar juga menyesal. Sebab kok sak ini ya Allah, coba weruh aku sik kuat, tak tambahi mana waktu. Tak kurangi masa tidurku untuk mengajar orang. Apalagi di zaman pengajian agama, madrasah agama, ulama agama sudah berkurang, saudara-saudara. Kalau kita tidak gotong royong untuk nanggulangi ini semua, demi asosiasi ke akhirat, kita akan mundur terus keagamaan ini. Dan kalau mundur itu ke jurang kita. Tidak mundur lalu kita macet gitu saja, mundur ke jurang. Artinya orang lain yang akan menyalip dan akan memukul kita kemudian hari. Lawan-lawan Islam itu yang akan maju. Karena itu, marilah kita mulai hari ini menjadikan seluruh asosiasi kita, seluruh tekad dan niat kita untuk akhirat. Ini yang dikatakan inna hadzal rajul minal faizin. Jelas saudara-saudara? Yang keenam,
'asin nadim khairun min ta'i'in mudda'i. Ada orang mengerjakan dosa, tetapi setelah dia mengerjakan dosa, dia menyesali dosa. Dan ada orang pula, seperti tadi yang saya katakan, satu orang mengerjakan taat, tetapi menyombongkan taat itu. Mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada orang berdosa, ini ada orang mengerjakan taat. Yang mengerjakan taat ini membangga-banggakan, menyombongkan, menganggap dia sudah tidak ada lawannya, tidak ada taranya orang mengerjakan taat. Ada lagi satu orang mengerjakan dosa lalu dia menyesal. Iya, aku di akhir dosanya. Mana yang lebih afdal? Berkata Imam Syairazi, yang kedua ini lebih afdal. Lah kok aneh? Mengerjakan maksiat kok lebih afdal dari yang mengerjakan taat? Iya, sebab dia menyesali. Tadi itu membanggakan. Kalau dia membanggakan, taatnya berarti dia ini merasa dia yang melakukan itu. Dia tidak ingat kepada Allah. Dia lupa bahwa yang menggerakkan nafsunya untuk berbuat taat, menggerakkan setelan badannya untuk bisa berbuat rukuk dan sujud atau lain-lainnya, itu adalah Allah juga. Jadi sebenarnya Allah lah yang mesti kita syukuri, tidak kita banggakan kita punya taat itu sendiri. Waktu Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, ya Allah, dengan waktu astagfirullah, Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau beri kepadaku kerajaan yang begini besar, kemaharaja dirajaan. Sampai angin itu, jalannya angin di tangannya Nabi Sulaiman. Jin semua itu di tangannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bilang ngalor, ngalor semua itu jin. Dan seterusnya. Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, dengan lidah apa aku bersyukur kepadamu? Semua ini daripadamu. Kalau aku mensyukuri engkau dengan lidah, maka lidah ini juga punyamu. Kalau aku syukur dengan hati, hati ini engkau yang gerakkan. Jadi dengan apa saya mesti syukur kepadamu, ya Allah? Nabi Sulaiman, kemaharajaan dirajaan, kalau dia ngundang makan itu, tak tanggung-tanggung, dia undang seluruh ikan di laut, suruh makan. Dan undang manuk-manuk di udara, suruh makan. Ini maharaja dirajaan, dia kan sudah minta, ya Allah beri saya kerajaan yang tidak mungkin engkau akan berikan kepada umat dan manusia-manusia sesudah aku. Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Notok sudah. Jadi sudah tidak akan ada orang punya seperti itu. Dia menanya kepada Allah, ya Allah saya ini kepingin bersyukur, tapi dengan apa? Allah memfirmankan kepadanya melalui wahyu, ya Sulaiman, kalau engkau sudah mengerti bahwa segala-galanya itu daripadaku dan aku juga yang mempunyai itu, maka itu sudah syukur. Itu sudah syukur. Kalau kau sudah ngaku bahwa lidahmu itu daripadaku, dan kalau bergerak alhamdulillah, alhamdulillah, itu aku yang gerakkan dia. Kalau hatimu mau bersyukur, hati daripadaku, itu semuanya sudah engkau bersyukur. Jadi syukur lebih baik daripada satu orang yang tidak bersyukur sama sekali. Jadi kalau kita mengerjakan taat, itu tidak mesti kita banggakan. Tidak mungkin dia bilang, wah aku wis khatam sebulan ini ping telu. Tidak boleh begitu. Mesti dia bilang alhamdulillah, Allah menakdirkan umur saya, waktu saya berkat sampai aku bisa khataman ping telu sebulan. Ini orang syukur. Tidak bersifat membanggakan. Dan tidak mesti dia kata-katakan kepada orang, wah mau bengi aku tangi bengi. Buat apa dia bicara begitu? Lebih baik orang yang berdosa tadi malam lalu dia minta maaf kepada Allah, ya Allah, aku merasa berdosa. Ini lebih afdal. Begitu kata Imam Syairazi. Dan ini tepat kata-katanya. Kita boleh ambil ini sebagai pegangan. Walaupun kita tidak dibolehkan mengerjakan maksiat untuk kita sesali, itu lain lagi. Wis aku tenengun aku tak ngelakoni maksiat, lalu aku pura-pura apa yang merasa menyesal. Ini lain lagi hukumnya. Ini malah dikatakan bersengaja mengerjakan maksiat.
Tapi yang dimaksudkan asin nadim ini orang yang sudah masuk maksiat tidak sadar atau lupa, lalu dia minta maaf kepada Allah dan merasa menyesal. Saudara-saudara yang terhormat, maka dengan demikian selesailah diktat yang ada di tangan saudara, yaitu diktat 55. Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Mari dibaca. Pada majelis yang telah lalu kami dapatkan kalimat man atau aman kau atau aman dunia atau aman orang kafir memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah manusia yang aman kepada Allah. Pertama isi kalimatnya tadi man atau aman fauqah atau ahu man duna, itu betul. Dan maksud pertanyaan ini tentunya kenapa Nabi Muhammad dimusuhi orang. Saudara-saudara, yang dimaksud oleh pembicara man atau aman fauqah atau ahu man duna ini dalam arti kata yang lumrah dikerjakan orang yang taat kepada Allah, segala-gala sifat yang ada padanya akan taat kepadanya. Jadi seorang ayah yang taat kepada Allah, anak-anaknya akan taat kepadanya, istrinya akan taat kepadanya, dan semua anak buahnya taat kepada Allah. Ayah yang maksiat kepada Allah, anak-anaknya akan nurun maksiat dan mungkin melawan orang tuanya sendiri. Sampai saya bacakan, saya ceritakan dalam beberapa hal cerita seperti ini, banyak ulama yang kritis sekali pada dirinya. Kalau kudanya misalnya larat, dia ingat-ingat apa maksiat yang kulakukan. Akhirnya ketemu, oh iya, tadi saya mengerjakan maksiat itu, makanya saya punya kuda larat, tidak mau saya pimpin. Kritis sekali. Ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW taat kok mempunyai lawan. Ini bab perjuangan. Nabi ini diperintah untuk mujahadah, jahid al-kuffar. Mujahadah mesti ada timbal balik perlawanan. Tapi akhirnya bagaimana? Ini yang menentukan. Akhirnya semua kafir tunduk kepada Nabi Muhammad. Akhirnya semua Yahudi tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kaum Yahudi tidak pernah tunduk kepada seorang. Walaupun dia Nabi, tidak pernah. Nabinya sendiri, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, tidak pernah Yahudi tunduk kepada mereka. Nabi-nabi mereka itu diuber-uber sama Yahudi untuk dibunuh. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kehabisan akal dan mereka tunduk. Walaupun sebagian besar tidak beriman, tetapi tunduk. Di sini ukuran man ata'ah man fauqah ata'ahu man duna. Tidak ada satu manusia angkat kepala di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sudah penuh bakti kepada Allah. Dan begitu juga khulafa ar-rasyidin. Tetapi kalau orang tidak taat kepada Allah, ini tidak bisa dijadikan ukuran harus orang tidak taat, atau kalau yang taat harus jadi ukuran semua orang taat, juga belum tentu. Sebab pada masa ujian dan cobaan, waliyumahhisallahu alladziina aamanu, Allah juga menguji, Allah juga mau mengetahui kadar keimanan hamba-hambanya. Ada orang yang sudah wali, sudah taat, sudah cukup, balaknya malah besar. Ada orang ulama, balaknya besar. Ini juga termasuk bab ujian. Tetapi nanti itu balak akan takluk kepadanya. Artinya akan sirna. Dan dia sudah menerima ganjaran atau pahalanya orang kena musibah. Satu orang taat kepada Allah, dia kena musibah dalam familinya, musibah dalam segala-galanya. Ini bukan berarti dia kurang taat, tetapi itu cobaan, ujian. Nabi Allah Nuh alaihissalam, ujiannya pada keluarganya. Nabi Allah Lut alaihissalam, ujiannya pada istrinya, dan juga lain-lainnya. Itu Nabi, apalagi kita. Jadi masalah man ata'a man fawqa ata'a man dunah
Tidak bisa dijadikan sebagai 2 kali 2 4 mutlak. Tidak a priori. Ada kalanya masa perjuangan harus orang ini mendapatkan atau memang oleh Allah diadakan penentang. Dengan tentangan orang yang menentang, orang yang dicoba dalam perjuangan ini akan melihatkan keuletannya dan ketaatannya kepada Allah. Sampai nanti ini dibuktikan oleh Allah bahwa ini sudah dikalahkan oleh kebenaran tadi. Saudara-saudara, begitulah sekedar paham saya tentang kata-kata ulama atau tasawuf di tasawuf ini. Sejarah umat Islam berkelompok-kelompok adalah sudah ada sejak munculnya Islam pertama kali, seperti golongan Ansor dan Muhajirin. Apakah mungkin kita menghilangkan golongan-golongan umat Islam pada abad sekarang ini? Mohon penjelasan. Sejarah Nabi Muhammad SAW, kalaupun betul dan memang betul bahwa di zaman Nabi ada kelompok-kelompok Ansor, ada Muhajirin, tapi oleh Nabi tidak dibiarkan mereka bergolong-golong dengan 2 pimpinan. Saudara periksa buku sejarah, periksa sirah Nabi Muhammad SAW. Tidak membiarkan itu Muhajirin berdiri dengan satu kepala sendiri, dan tidak pernah membiarkan Ansor berdiri dengan satu kepala sendiri. Itu dua-dua difusikan di bawah pimpinan beliau, satu pimpinan. Jadi kalau untuk ini kita mau pakai tradisi atau dalil bahwa zaman sekarang pun ada 5 partai Islam dan boleh, itu salah ya. Semakin banyak partai, semakin banyak pimpinan, semakin banyak manusia-manusia yang centang perenang pendapatnya dan akan tidak bersatu lagi. Ini tidak benar menurut hukum Islam, dan lebih tidak benar lagi menurut hukum perjuangan. Dunia Arab setelah menjadi 22 negara tidak bisa bersatu. Dan ini untungnya Barat yang salibis dan Timur yang komunis. Tadinya satu negara. Arab itu daripada Teluk Arab sampai ke Casablanca, sampai ke Tunis dan Marrakesh, satu umat dipimpin oleh satu pemerintahan, yaitu pemerintahan Turki. Jadi wungkul, kristal. Barat tidak bisa menjajah. Tetapi Khalifah Turki dulu ditumbangkan, Islamnya hancur, datang seperti sapi yang sudah jatuh, banyak pisau yang terulur untuk mengambil dagingnya. Datang Prancis menjajah Lebanon dan Syria, datang Inggris menjajah Mesir tahun 1882, ngibuli Khidawi Ismail, datang Inggris menjajah Adan, datang itu hasil habis dunia Islam menjadi 22 negara sekarang ini. Dan kemarin dan ini hari akan timbul negara baru lagi, Lebanon Selatan. Nanti nama akhirnya itu negeri Arab itu kampung-kampungan, sudah satu negara. Dan disinilah akan kuatnya Yahudi sampai keluarnya Imam Mahdi nanti. Kalau orang Arab sampai sekarang tidak sadar, tidak mengerti bahwa kelompok-kelompok ini akan melemahkan, nanti insya Allah menjadi tiap kampung satu negara. Lebanon itu kira-kira seperti Pulau Bawean gitu saja. Ya kalau bisa ya Kabupaten Surabaya gitu. Ya seperti Kabupaten Surabaya. Itu sekarang mau menjadi 2 negara. Sebab Kristen minta berdiri sendiri, dempet dengan Israel. Jadi kekuatannya Israel sudah di situ semua. Nanti akhirnya maju lagi dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa di zaman Nabi umat kelompok ada Ansor. Ansor itu di bawah satu pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Muhajirin di bawah satu pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Lah kalau sekarang ini mau jadi berapa nama tapi satu pimpinan, silakan. Betul. Tapi kalau beberapa nama, beberapa pimpinan, pas pakai sahur-sahuran manuk di atas mimbar, fa insya Allah tawuran umatnya. Dan ingat, dan sekali lagi ingat ya, tiap kali umat Islam bentrok, yang untung lawannya. Sudah ini pegangan kaidah sudah, seperti kaidah hitung dan ilmu ukur atau apa sudah. Tidak bisa tidak. Tiap menit, di tiap tempat, dan di tiap zaman,
Kalau kita bentrok, yang untung lawan. Tahun 45, waktu kita memproklamirkan kemerdekaan, umat Islam satu, untung, kuat. Cuma pimpinannya lemah. Coba tidak, kuat sekali. Sekarang pimpinannya sudah banyak, organisasinya di setel semuanya, akhirnya tidak ada rekod. Orang menyebut nama Islam saja putih, biar takut. Akibat dari perpecahan. Jadi saudara-saudara, tidak benar kalau dikatakan bahwa di zaman Nabi dulu ada golongan Ansar dan Muhajirin. Apakah mungkin kita menghilangkan golongan-golongan? Golongan-golongan kalau cuma nama saja boleh. Golongan suku Madura, golongan suku Jawa, suku keturunan Arab, itu boleh. Asal satu pimpinan, satu tujuan bisa. Kalau tidak, buyar umatnya. Ya seperti sekarang ini. Masa umat yang bertanya-tanya seperti begini ini tidak mengerti bahwa kita ini dalam keadaan yang lemah. Dan masa tidak mengerti bahwa kita lemah ini akibat dari bergolong-golongannya umat ini. Jadi umat yang satu digunting-gunting sendiri. Saudara-saudara, ini keliru. Jadi seperti baju sudah tidak bisa jadi tak bisa dipakai kalau sudah digunting-gunting. Gitulah kira-kira. Dan maaf kalau jawaban saya ini kurang menyenangkan hati saudara-saudara. Tapi itu pendirian saya. Silakan. Hukuman mati dengan teknis gantung yang banyak dijalankan di negara-negara Islam, apakah sesuai dengan ajaran Islam? Sedang Nabi mengajarkan berbuat baik tidak digantung, tidak tertentu, vaksin kita. Saudara penanya yang terhormat, masalah hukuman, cara menjatuhkan qisas itu oleh Islam tidak pernah disahkan menurut satu cara tertentu. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal dengan satu pisau yang tajam. Tapi kadang-kadang kalau ada pisau yang tajam tidak ada orang yang bisa menggunakan itu. Jadi yang penting orang yang menghabisi nyawanya orang, nyawanya dihabisi. Titik. Kalau soalnya itu dengan gantungan, dengan tembakan, dengan apa, itu masalah kedua. Dan masing-masing umat juga ada keadaan yang khusus seperti dia, yang seperti yang dimaukan oleh umat itu. Kalau di negeri Arab, di Saudi sekarang, itu kalau orang membunuh orang dipancung lehernya, disuruh tunduk begini, ada satu orang yang menyebet dia dengan pedang yang tajam. Tahu-tahu kepalanya sudah gelundung itu saja. Dan itu diperlihatkan oleh orang banyak, diperlihatkan kepada orang banyak, supaya yang lain itu takut. Sebab hatinya orang-orang Arab itu badui-badui apa itu dekil-dekil. Kalau tidak kelihatan begitu masih terus mau membunuh terus. Tapi kalau di negeri-negeri yang bukan seperti itu, yang hatinya lebih lunak, kursi listrik misalnya, di bawah 1 detik, sudah jadi debu. Kalau voltasenya besar, itu juga cukup. Yang penting mati. Dan mati itu kalau mau masuk ambil kategori fa'ahsinul qitlah, jangan sampai alat yang menggantung ini luput jiratnya itu. Itu menyiksa. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah diatur talinya sehingga kena tempat yang mesti dia mati, habis. Turunkan saja kursinya diambil, dia turun, habis. Jadi termasuk fa'ahsinul qitlah. Tapi Barat yang sampai sekarang ini meramai-ramaikan tentang Ali Bhutto dibunuh karena digantung dan itu, mereka memang ada udang di balik batu, bukan karena Allah itu, bukan karena kemanusiaan. Mereka membunuh tiap hari 500-600 ribu orang. Saudara percaya atau tidak? Ini orang Vietnam ini kan dari hasil Amerika ini. Kececeran di seluruh dunia ini. Tak mau menampungnya sendiri. Ini hasil pembunuhannya dia. Morat-maritnya dunia Vietnam karena Amerika. Jadi saudara-saudara, dan orang yang membunuh secara kejam dan keji, yaitu anak kecil, dibeli, habis dibeli, dibunuh, dibius, dibunuh lalu disembelih, dikeluarkan dia punya jeroan, diisi candu. Ini lebih kejam dari 1000 tiang gantung ini, saudara-saudara. Ini anak tidak berdosa, dipakai wadahnya candu. Lah ini kemanusiaan apa tidak ini? Ya mbahnya kekejaman ini. Tapi dunia Barat diem. Sebab yang melakukan itu orang seagama dengan mereka.
Tapi kalau umat Islam yang menurut hukumnya Allah, walakum fil qisasi hayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam jalan menjalankan hukum qisas, kamu akan hidup. Jadi yang membunuh dibunuh. Al-ain bil ain, wal anf bil anf, wal udhun bil udhun. Kalau saudara mukul hidungnya orang sampai pecah, saudara punya hidung. Tidak pakai masuk penjara lama-lama, tidak pakai apa, sini hidungmu dipecahkan, habis. Ini kamu tadi ngancurkan hidungnya orang ini, kamu dibunuh. Al-anfu bil anf, ini nas ayat. Jangan pakai bilang ini kejam, sebab yang memukul tadi juga kejam. Lah ini kekejamannya dikembalikan kepada dia. Wassalam. Jadi kalau orang nyomplungkan matanya orang, dikapakkan ini orang, masuk penjara, pengadilan, minta pembela, minta apa namanya, pospon apa, naik banding, akhirnya bebas. Ini yang tidak adil. Lah orang yang motonya comblong ini bagaimana? Jadi enaknya sendiri. La, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana orangnya nyomblong dari motonya orang ini keluarkan motonya. Bios sebentar dikeluarkan. Habis sudah pur. Masing-masing sudah tidak pakai menuntut lagi. Adapun kalau famili yang mempunyai mata atau dia sendiri yang punya mata yang bilang, tidak apa-apa saya maafkan, gantikan saja kerugian, matamu tidak usah dicomblong. Ya ini orang diganti, beres. Adil apa tidak adil? Tapi Barat bilang ini kejam, matanya orang kok dicomblong. Begitu Barat. Jadi Barat ini apa yang datang dari Islam mesti ditentang. Saudara-saudara, hal ini tidak bisa dituruti. Jadi fa'ahsinul qitlah. Pokok ini orang mati tidak tersiksa. Jadi mati seketika, misalnya regu tembak menghadapi satu orang misalnya. Jadi dipilih 2-3 tempat yang mematikan itu orang. Jadi satu melepaskan satu pelor di jantung, satu di sebelah otak misalnya. Cukup. Sudah 1-2 menit sudah habis. Dan tidak berasa sakit itu orang. Tapi kalau dipicis, tangannya diputus, besok telinganya dicucuk dengan ditusuk dengan paku usuk misalnya, ini menyiksa. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kepada anjing, kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal muslah walau bil karbil aqul. Walaupun dengan anjing yang gila, kamu dilarang untuk mempicis dia. Itulah yang dikatakan ahsinul qitlah. Jadi saya kira hukumnya pokok menurut hukum Islam, dan Islam yang tidak menentukan dengan alat apa, ya kita pakai alat yang pantas buat urf itu. Kebiasaan umat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang membunuh itu, orang yang membunuh itu. Saudara-saudara, inilah ya sekedar jawaban pada pertanyaan ini. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan dan membawa manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, marilah kita lebih dahulu membaca Fatihah untuk kemenangan umat Islam sedunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو هيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عشان ضج الصبي والحمد لله بالمجد والثناء والحمد لله بالمجد والثناء
untuk menjaga ketentuan saya mohon diri saya untuk bersabar sebentar menunggu habisnya. Para hadir meninggalkan ruangan majelis. Saya mohon kepada ibu untuk bersabar sebentar menunggu habisnya. Para hadir meninggalkan ruangan ini. Wah, mari mau BHP tidak ini. Wah.